Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Saya percaya hari ini merupakan hari yang luar biasa karena Tuhan selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Roh Kudus bagi orang percaya bukan sekedar kuasa, tetapi pribadi ilahi. Salah satu karya keistimewaan dari Roh Kudus adalah memiliki kuasa yang tidak terbatas, termasuk menolong orang-orang percaya untuk berdoa. Paulus menjelaskan begitu jelas dalam Roma 8 ayat 26 sampai dengan 27 terkait dengan karya Roh Kudus bagi orang percaya. Saya akan bacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Roma 8 ayat 26 sampai dengan 27. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah karya Roh Kudus bagi orang percaya yang berdoa. Apa saja yang bisa kita pelajari terkait dengan karya Roh Kudus bagi orang percaya yang berdoa? Yang pertama, Roh Kudus membantu berdoa ketika dalam kelemahan. Jelas sekali dikatakan dalam Roma 8 ayat 26, demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus memperlihatkan hak istimewa orang percaya yang sungguh-sungguh, yakni Roh Kudus diberikan untuk membantu orang-orang percaya yang sungguh-sungguh berdoa, sekalipun orang tersebut sedang mengalami kelemahan. Selama ini orang-orang percaya mengharapkan, menantikan apa yang tidak dilihat. Itulah sebabnya harus senantiasa berdoa. Ada harapan yang dipersembahkan kepada Allah melalui doa. Kalau kita perhatikan Roma 8 ayat 26 dengan klausa demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, menyatakan adanya pertolongan yang diberikan Roh kepada kita di dalam kewajiban kita ketika kita berdoa. Roh Kudus benar-benar membantu kita di dalam kelemahan kita ketika kita berdoa, terutama kelemahan karena kita kurang tekun berdoa. Roh Kudus melalui firman Tuhan membantu kita. Roh Kudus mendiami kita dan bekerja di dalam kita. Roh Kudus memberikan anugerah dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya yang membuat kita bisa mampu atau bisa memanjatkan doa-doa kepada Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali bahwa
orang percaya harus menyadari dirinya Allah tidak pernah meninggalkan atau membiarkannya. Allah selalu bersama, Allah yang menyanggupkan, memampukan dia untuk bisa berdoa. Ingat bahwa Roh Kudus bergumul bersama dengan kita, membantu kita, dan tidak pernah melawan kita, sehingga kita bisa mengalami beban yang diangkat oleh Allah. Itu karena pekerjaan atau karena karya Roh Kudus di dalam kita sebagai anak-anaknya. Nah, umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali, ada klausa yang juga perlu diperhatikan yang membuat kita bisa melihat rencana dan kehendak Allah. Saya sudah menyampaikan tadi bahwa firman Tuhan menyatakan di dalam Roma 8 ayat 28, maksud saya Roma 8 ayat 26, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ini ingin menekankan bahwa kita mengalami kesulitan untuk berdoa. Itu sebabnya kita harus dilayani oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat menang atas penderitaan yang menekan kita, sehingga kita mengalami kesulitan waktu kita berdoa. Kita mau berdoa supaya kita lepas dari kesusahan kita. Kita berdoa supaya beban kita ringan atau tidak berat lagi. Kita menanggung kesusahan yang terlalu berat. Dan kita berdoa, tetapi kita tidak bisa. Hanya napas panjang saja yang menandai keluh kesah kita. Saat kita dihibur karena Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita dengan rintihan-rintihan yang tidak terucapkan. Ada klausa juga berkata Roh sendiri berdoa untuk kita. Dalam Roma 8 ayat 26 menekankan bahwa ketika Roh Kudus sendiri berdoa untuk orang percaya, maka setidaknya ada 3 pengamatan yang penting yang perlu diperhatikan. Pertama, orang percaya memiliki 2 pengantara, pembela ilahi, yaitu Kristus yang berdoa bagi orang percaya di dalam surga. Perhatikan apa yang dikatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi selain Kristus menjadi pembela kita di dalam surga, Roh Kudus juga berdoa di dalam orang percaya ketika orang itu masih ada di bumi. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah dengan keluhan-keluhan yang mungkin sekali menunjuk bahwa roh berdoa bersama-sama dengan keluhan orang percaya. Keluhan ini terjadi di dalam Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Yang ketiga, keinginan atau kerinduan rohani orang percaya yang bersumber pada Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Orang percaya yang didiami Roh Kudus, betul, mungkin dia bisa mengeluh, bisa mendesah, bisa menderita karena mendambakan hari akhir penebusan. Sebagaimana dijelaskan dalam Roma 8 ayat 23 sampai dengan 25. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang kita lihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat,
kita menantikannya dengan tekun. Ada perasa Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, menekankan bahwa Roh Kudus menyampaikan permintaan-permintaan kita, mengungkapkan permohonan-permohonan kita, dan membawa seruan kita. Kristus berdoa untuk kita di sorga, Roh Kudus berdoa untuk kita dalam hati. Selain Roh Kudus mendorong kita untuk bekerja, Roh Kudus juga menghibur dan menggerakkan hati kita untuk mengatasi ketakutan-ketakutan. Roh Kudus adalah sumber dari segala keinginan dan napas hidup kita. Perhatikan selanjutnya, ada perasa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dalam Roma 8 ayat 26 menunjukkan bahwa Roh Kudus dengan kuasa dan gigihnya mengerjakan keinginan-keinginan Allah di dalam kita. Setiap orang percaya bisa saja betul-betul berdoa di dalam Roh Kudus, sekalipun tiada sepatah kata yang terucapkan. Seperti Musa dan Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Keluaran 14 ayat 15 menyatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru?" Artinya berdoa demikian kepadaku. "Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Ini adalah bukti Musa berdoa. Dalam 1 Samuel 1 ayat 13 berkata, "Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk." Itu bukti Hana berdoa, saudara-saudara. Dan kata-katanya yang tidak terucapkan membuktikan dia berdoa. Berdoa bukan perkara indah atau fasihnya kata-kata yang disampaikan kepada Tuhan, melainkan iman dan kegigihan di dalam doa. Itulah yang dikerjakan Roh Kudus sebagai pengantara di dalam kita. Kata-kata kita mungkin saja tidak terucap karena kata-kata kita begitu kacau. Jiwa menjadi tergesa-gesa oleh karena berbagai godaan dan masalah. Dan kita tidak tahu apa yang harus kita katakan atau kita doakan. Tetapi Roh Kudus, saudara, berdoa syafaat dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin kita hanya bisa berkata dalam doa, "Ya Bapa, ya Abah, kuserahkan hidupku kepadamu, kuduskan dan berkatilah hamba-Mu ini." Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita berdoa dalam kelemahan sekalipun. Artinya dalam kondisi mengeluh atau merintih sekalipun, Roh Kudus tetap menyertai kita ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Bagian kedua yang tidak kalah pentingnya yang perlu diperhatikan juga terkait dengan karya Roh Kudus bagi orang percaya yang berdoa. Selain Roh Kudus membantu berdoa ketika dalam kelemahan, maka yang kedua adalah Roh Kudus membantu berdoa untuk orang-orang kudus. Roma 8 ayat 27 berkata, "Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus." Dalam kesusahan dan penderitaan kita bisa menjadi bingung, tetapi Allah yang menyelidiki hati mengetahui maksud Roh yang ada di dalam kita. Dia tidak pernah bingung, saudara-saudara. Dia mengerti keadaan hati kita dengan sempurna. Dia mengerti maksud Roh Allah dengan sempurna, sehingga Roh Allah bekerja di dalam kita dalam bentuk rintihan-rintihan yang tidak terucapkan, yang langsung dimengerti oleh Bapa Surgawi. Tetapi bukan hanya bahwa doa-doa tersebut yang dimengerti saja, doa-doa Roh Allah pun bagi kita juga dikabulkan. Umat Allah ini berkata Tuhan, keberhasilan doa-doa yang dibantu oleh Roh Kudus adalah pasti, sebab
Allah menyelidiki hati nurani, mengatai maksud roh. Bagi orang munafik, saudara-saudara, yang mengaku beragama hanya di bibir saja, sangat takut sebab Allah menyelidiki hati. Allah melihat, menembus segala kepura-puraan. Tetapi bagi orang percaya, yang hidup tulus, yang menjalani kewajiban dengan kesungguhan hati, tidak ada yang menghibur selain bahwa Allah menyelidiki hati. Sebab dengan demikian Allah akan mendengar dan memenuhi keinginan-keinginan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Roma 8 ayat 7 berkata, ayat 27 maksud saya, sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini menekankan bahwa roh di dalam hati kita tidak pernah bertentangan dengan roh di dalam firman. Keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah tidak datang dari roh yang berdoa di dalam kita, senantiasa menolong, membantu, melembutkan kehendak kita sehingga selaras dengan kehendak Allah dan kita berdoa. Ada klausa berdoa untuk orang kudus. Dalam Roma 8 ayat 27 menekankan bahwa Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk berdoa bagi kepentingan kerajaan Allah. Allah menyatakan, Allah mengetahui sebelum kita berdoa. Roh Kudus membantu orang percaya untuk berdoa bagi umat Allah, bagi pekerjaan Allah, bagi kerajaan Allah. Karena Roh Kudus tahu segala sesuatu berdasarkan kehendak Allah. Karya Roh Kudus bagi orang percaya yang berdoa. Berdasarkan Roma 8 ayat 26-27. Pertama, Roh Kudus membantu berdoa ketika dalam kelemahan. Kedua, Roh Kudus membantu berdoa untuk orang-orang percaya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati Immanuel. Amin.